Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu cerita dari Inggris tentang seorang wanita yang kehilangan nyawanya karena ingin bercerai dari suaminya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Geeta had the biggest smile that melted everyone's hearts, and she was cruelly taken away, leaving two gorgeous little boys who are without their mummy. Keluarga Geeta berasal dari India dan pindah ke Inggris di tahun 1970. Mereka membuka bisnis perhiasan di daerah Southall. Geeta lahir dan menghabiskan masa kecil yang bahagia bersama dengan keempat saudaranya di Inggris. Keluarga mereka tinggal di distrik Southall di London Barat yang sering disebut Little Punjabi atau Little India, di mana daerah itu banyak dipenuhi dengan orang keturunan India yang tinggal di situ. Sedangkan Harpreet berasal dari keluarga miskin dan sering terlibat dalam tindakan kriminal sebelum masuk ke Inggris secara ilegal di usia awal 20-an. Ketika Geeta berumur 17 tahun, dia bertemu dengan Harpreet Aulak dan mereka berdua langsung jatuh cinta. Mereka langsung berencana untuk menikah, tetapi kedua orang tua Geeta tidak yakin apakah pria itu cukup baik untuk putrinya. Apalagi di komunitas mereka di Southall, tidak lazim seorang wanita memilih pasangannya sendiri karena masih sering terjadi perjodohan. Namun terlepas dari kontroversi itu, pasangan muda ini melarikan diri ke Belgia dan memilih untuk tinggal di sana, jauh dari keluarga mereka dan komunitas Southall. Dalam beberapa tahun mereka mendapatkan 2 orang putra, dan mereka menjalani kehidupannya bahagia. Harpreet senang menjadi seorang suami dari seorang wanita yang dipilihnya sendiri dan rela jauh dari keluarga untuk tinggal bersamanya. Namun keluarga kecil itu memutuskan untuk kembali lagi ke Inggris dan permasalahan mulai muncul dalam keluarga mereka. Di tahun 2002, Geeta pernah menelpon polisi untuk melaporkan ada kekerasan yang terjadi. Namun saat polisi itu datang memeriksa, dia bilang kalau dia baik-baik saja. Pernikahan mereka semakin lama semakin hancur, sampai di awal tahun 2009, Harpreet menghilang kembali ke India. Walaupun sekarang dia menjadi seorang ibu tunggal, Geeta tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk putra-putranya dan tetap bekerja dengan baik sebagai resepsionis di Sunrise Radio. Karena merasa suaminya sudah meninggalkan dia, di bulan September 2009 Geeta mengambil satu langkah yang cukup berani di komunitasnya. Dia meminta untuk bisa bercerai dari suaminya. Permintaan itu membuat Harpreet langsung memutuskan untuk kembali ke Inggris secepatnya. Ternyata di budaya mereka tidak lazim seorang wanita meminta cerai dari suaminya. Ketika Harpreet tiba di Inggris, dia tidak memberitahu Geeta di mana dia tinggal karena dia tidak ingin menerima dokumen perceraian mereka. Selama pernikahan mereka, Harpreet seringkali mempermalukan istrinya di depan umum. Ketika Geeta akhirnya meninggalkannya, suaminya menjadi terobsesi dengan gagasan kalau Geeta menemui pria lain. Harpreet meretas akun Facebook istrinya dan pergi ke apartemennya untuk memeriksa tanda terima dan mencari bukti lainnya. Ketika Geeta akhirnya memulai proses perceraian resminya, suaminya mulai merencanakan akan mengakhiri hidupnya Geeta. Karena menurut Harpreet, perceraian itu adalah penghinaan bagi dia. Pada tanggal 16 November 2009 di pukul 6:15 di sore hari, Geeta Aulak meninggalkan kantornya untuk perjalanan ke rumah, seperti rutin yang dia lakukan hampir setiap malam. Setelah naik bus singkat, dia berjalan kaki menyusuri serangkaian jalan pinggiran kota yang dipenuhi pepohonan menuju rumah tempat dia menitipkan anaknya di Greenford, London Barat. Namun di hari itu dia tidak pernah tiba. Sekitar pukul 7 malam di sudut yang sepi hanya beberapa ratus meter dari tempat penitipan kedua putranya, yang saat itu berusia 8 dan 10 tahun, 2 pria mendekati Geeta di awal musim dingin yang gelap dan menyerangnya. Geeta ditemukan dengan luka di kepalanya dan tangan kanannya yang hampir putus.
Gita yang saat itu berusia 28 tahun meninggal sesaat setelah tiba di rumah sakit Charing Cross. Tangan kanannya terputus sepenuhnya saat dia berusaha melindungi dirinya dari serangan senjata tajam. Polisi langsung menduga kalau tersangka utama adalah suami Gita sendiri, dan mereka mau menanyakan alibinya di malam hari itu. Yang menjadi masalah, tidak ada yang tahu keberadaan suami Gita. Polisi mencoba mencari keberadaan Harpreet dengan melacak ponselnya. Detektif menggunakan analisa yang mereka sebut dengan bed and breakfast untuk melacak ponsel dan pemiliknya. Jadi analisa itu akan memberitahu mereka informasi lokasi di mana pemilik ponsel itu tidur atau bangun. Dan berkat pencarian semalaman, mereka akhirnya menemukan lokasi Harpreet. Harpreet tinggal di rumah yang berada di daerah Vicarage. Polisi menangkap ke-6 orang yang berada di dalam rumah itu. Ke-5 orang dari 6 orang itu kemudian dibebaskan dan hanya 1 orang saja yang tetap ditahan, yaitu suami Gita. Senjata yang digunakan tidak ditemukan di dalam rumah itu. Namun saat ditanyai tentang alibinya pada malam hari itu, Harpreet menjawab kalau dia sedang bersama dengan temannya saat malam pembunuhan. Polisi melakukan cross-check dengan melihat CCTV dan ternyata benar Harpreet malam itu berada di Elm Tree Pub bersama dengan teman-temannya. Detektif menemui jalan buntu dan tidak mempunyai petunjuk lainnya. Namun ada terobosan dalam kasus ini saat suatu hari ada seorang pria bernama Jaswant Dhillon yang datang ke kantor polisi dan mengatakan kalau dia mempunyai informasi. Pria itu bilang kalau di malam kejadian dia bersama dengan pelaku dan mereka naik mobil bersama. Saat pelaku menghentikan mobilnya, mereka pun merokok dan tiba-tiba pelaku pergi begitu saja. Dan beberapa menit kemudian, dia kembali dengan nafas berat dan bilang kalau dia telah membunuh wanita itu. Informan ini juga memberitahu polisi kalau senjata dan jaket yang digunakan pelaku dilemparkan ke kanal Grand Union. Tim penyelam dikerahkan untuk mencari barang bukti di dalam air itu, sekaligus membuktikan apakah perkataan informan itu benar atau tidak. Dan memang benar diketemukan jaket yang juga terdapat DNA pelaku, DNA Gita, dan helaian rambut dari Gita. Dan tak lama kemudian juga diketemukan senjata yang digunakan di kanal itu. Dan berkat informasi ini, detektif bisa mengetahui nama pria yang membawa senjata yang berada di mobil pada malam hari itu. Pria itu bernama Sher Singh yang baru saja pindah ke Inggris di bulan Juli 2009 dengan menggunakan visa pelajar. Namun hanya hadir di sekolah 1 kali saja dan tidak pernah hadir lagi sejak saat itu. Polisi mencoba mencari tempat tinggalnya dan berhasil menemukannya di London Barat. Sher Singh pun berhasil ditangkap. Dengan semua bukti yang ada, 5 hari setelah pembunuhan Gita, Sher Singh pun resmi didakwa. Namun detektif masih belum bisa menentukan motif apa yang membuat Sher Singh menyerang Gita sedemikian rupa. Karena belum ditemukan motif, polisi meminta ibu dan kakak dari Gita membuat konferensi pers meminta bantuan kepada komunitas South Hall. Polisi juga terus berusaha mencari bukti. Saat mereka melihat potongan video pernikahan di mana memperlihatkan Sher Singh berdansa dengan Harpreet dan juga ibunya, detektif menyadari kalau mereka berdua mempunyai hubungan. Detektif juga menemukan kalau pasangan itu terlepas sudah menghabiskan hampir 10 tahun bersama, sifat dan kepribadian mereka sangatlah berbeda. Gita adalah seorang pekerja keras, tidak mementingkan diri sendiri, jarang mengeluh dan sayang kepada kedua orang putranya. Ini sangat berbeda 180 derajat dengan suaminya yang mengalami narsisistik. Polisi memperkirakan pembunuhan ini sebagai honor killing atau pembunuhan demi kehormatan. Namun tidak semua pihak menyetujui hal ini. Harpreet Aulak dipenjarakan seumur hidup di Old Bailey dengan hukuman minimal 28 tahun. Sedangkan Sher Singh yang melakukan pembunuhan dan Jaswant Dhillon yang bertindak sebagai informan sama-sama dipenjara seumur hidup dan dijatuhi hukuman minimal 22 tahun. Namun 8 tahun kemudian, 2 pelaku Harpreet dan Sher Singh dideportasi dari Inggris ke India dan dibebaskan hanya dalam beberapa bulan setelah kedatangan mereka. Hal ini disebabkan adanya pelanggaran dari perjanjian transfer tahanan antara kedua negara. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar.
Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!